menjadi suci, dia diharapkan untuk kembali kepada Tuhan dalam keadaan suci. Jadi tujuan utama manusia itu adalah jalan menuju kepada Tuhan dalam kesucian. Bisa dipaham? Halo? Dipaham enggak? Yang terakhir belum terlalu jelas, Ustaz. Nah, jadi tujuan utama Quran itu adalah menjadi sarana bagi manusia untuk kembali kepada Tuhan dalam kesucian. Jadi Quran ketika dia diamalkan dalam hidup, itu akan menciptakan manusia suci. Dan bukti bahwa manusia itu suci, akhlaknya mulia. Akhlaknya berakhlak Al-Quran. Nah, kekuatan kesucian inilah yang harus dia menjadi kualitas dirinya untuk kembali kepada Tuhan. Apa yang dimaksud kembali kepada Tuhan itu lewat kematian. Jadi orang mati mesti dalam kesucian. Itulah orang yang beruntung. Karena dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Ketika dia tidak dalam kesucian, dia juga kembali kepada Tuhan. Tapi kembali kepada Tuhan dalam kekotoran. Orang seperti ini akan mengalami kesengsaraan ketika dia kembali kepada Tuhan. Tapi orang yang bersama dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, dia akan kembali kepada Quran, kepada Allah dalam kesucian. Itu tujuan utama Quran itu diturunkan. Jadi Quran itu kita butuhkan Quran itu sebagai kebutuhan untuk bisa kembali kepada Tuhan dalam keadaan suci. Nah, disinilah kita akan berkata bahwa Quran itu adalah kebutuhan hidup. Maka orang yang mengabaikan Qurannya sebagai kebutuhan primernya itu adalah orang yang mematikan kemanusiaan dalam dirinya. Dengan kata lain, tanpa Quran orang berhenti menjadi manusia. Tanpa Quran manusia berhenti menjadi manusia. Dipahami? Sekarang insya Allah paham, Ustaz. Terpaham kan enggak? Insya Allah paham, Ustaz. Gambar. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Atau sudah paham semua? Maaf, Ustaz, tadi yang tadi soal setidaknya makna kesucian itu saya ketinggalan satu, Ustaz. Tadi kan ada kebajikan. Itu ada 3 unsurnya ya. Pertama, kebenaran. Kedua, kebaikan. Dan ketiga, keindahan. Saya juga sering menerjemahkan keindahan itu sebagai sebuah kenikmatan. Baik B2, kebenaran tambah kebaikan atau benar tambah B baik itu sama dengan indah. Jadi tidak ada keindahan kalau tidak ada kebenaran. Tidak ada keindahan kalau tidak ada kebaikan. Jadi keburukan itu tidak menghasilkan keindahan. Kebatilan itu juga tidak menghasilkan keindahan. Keindahan itu atau kenikmatan itu hanya lahir dari kebenaran dan kebaikan. Sekarang dosa itu keburukan atau bukan? Burukan. Dosa itu keburukan atau bukan? Burukan. Maka tidak ada kenikmatan dalam dosa. Tidak ada keindahan dalam dosa. Sekarang pertanyaan saya, salat itu salat itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Sekarang pertanyaan saya, apa salat kita sudah nikmat atau belum? Masih belum. Tidak. Banyakan belum. Banyakan belum. Baca Quran itu kebaikan kebenaran, enggak? Kebaikan dan kebenaran. Kebaikan dan kebenaran. Apa baca Quran itu menjadi nikmat atau belum? Itu kira-kira. Artinya, kalau kebaikan dan kebenaran itu
belum menghasilkan kenikmatan dan keindahan, itu berarti belum sempurna. Itu berarti belum benar. Artinya bukan belum benar ya. Dia masih kualitasnya rendah. Maka kebaikan dan kebenaran itu harus berujung pada keindahan dan kenikmatan. Itu sebenarnya yang harus dicapai dalam berinteraksi dengan Quran. Paham tak? Jadi kita harus banyak mengoreksi diri kita sebenarnya ya. Ini harus banyak koreksi diri kita sebenarnya. Termasuk saya harus banyak koreksi diri. Karena belum tentu juga saya sampai. Baik, ada pertanyaan lain? Ya, silakan Asnam. Ustaz, izin sedikit bertanya. Saya Ustaz. Ya, silakan. Begini Ustadz, yang saya tanyakan, adakah tips atau semacamnya dari Ustadz bagaimana caranya kebenaran atau kebajikan ini setidaknya dapat sedikit mencapai keindahan Ustadz? Karena jujur sulit sekali untuk mencapainya Ustadz terkadang. Iya, benar. Sulit memang. Sebenarnya kalau saya ya, sih, Ustaz, kita itu enggak keindahan dan kenikmatan iman itu pemberian. Dia pemberian dari Tuhan. Dan sebenarnya kalau dia pemberian, dia anugerah, sebenarnya tidak ada orang yang bisa mencapai itu kalau tidak diberi Tuhan. Sekuat apapun dia berusaha, dia tidak akan saya gini, usaha manusia ansi atau usaha manusia murni untuk mencapai kenikmatan dalam beribadah itu tidak akan, bukan di situ intinya. Tapi intinya adalah kenikmatan atau keindahan itu pemberian. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita hanya melakukan usaha. Ya, jangan pernah berhenti berusaha, lakukan saja. Maka itu yang akan menjadi alasan kenapa kita diberi oleh Tuhan kenikmatan itu. Jadi kita hanya berusaha. Anda ingat hadis enggak? Orang yang ketika orang mendekati Tuhan dengan satu apa namanya ini? Ini satu jengkal ya? Satu jengkal. Iya. Maka Tuhan akan mendekatinya dengan satu hasta. Ketika dia mendekati Tuhan satu hasta, maka Tuhan akan mendekatinya satu depah. Ya. Ketika dia mendekati Tuhan berjalan kaki, Tuhan mendekatinya dengan berlari-lari. Artinya apa? Respon Tuhan terhadap orang yang mendekatkan diri kepadanya itu jauh lebih kuat daripada usaha orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang kita harus perhatikan adalah usaha kita mendekat ke Tuhan. Jangan pernah melemah. Kalau dia melemah, tingkatkan lagi. Itu yang pertama. Yang harus tertanam di mindset kita. Jadi kita harus terus-menerus melakukan pendekatan. Yang kedua, pendekatan itu harus berdasarkan ilmu. Maka agama harus diilmui. Tidak boleh tidak diilmui. Kalau Anda beramal tanpa ilmu, Anda beramal nanti dengan nafsu. Saya kasih contoh, orang yang beramal dengan nafsu. Saya seringkali, saya mau tanya, belajar Quran itu wajib atau tidak? Wajib. Wajib. Salat jamaah sunnah atau tidak? Wajib. Salat jamaah sunnah atau tidak? Wajib atau sunnah? Wajib bagi laki-laki. Wajib bagi laki-laki. Ini pemahaman yang keliru ini. Ini kalau saya pernah begini,
Salat jamaah itu utama sekali bagi laki-laki. Masa ada kewajiban bagi laki-laki, tidak wajib bagi perempuan? Beruntung dong laki-laki. Disinilah pemahamannya yang orang seringkali beragama tanpa ilmu. Ketika saya baca ayat tentang memakmurkan masjid itu sebagai bukti keimanan di dalam surat Taubah itu sebagai bukti keimanan, saya bertanya, kenapa Tuhan tidak mewajibkan salat jamaah? Hukum salat jamaah itu sunnah muakkadah. Tapi tidak wajib. Dalam penelusuran saya tentang itu, saya akhirnya menemukan satu jawaban. Bagaimana susahnya kehidupan manusia itu kalau salat jamaah itu wajib? Susah sekali. Manusia itu kalau salat jamaah itu wajib. Maka hikmah tidak diwajibkan salat jamaah itu menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan tidak mewajibkan salat jamaah. Coba bayangkan kalau seorang dokter lagi di meja operasi, tiba-tiba azan duhur. Kalau wajib salat jamaah, apa dia harus tinggalkan pasiennya? Tidak. Kalau wajib salat jamaah? Harus. Wah, dia harus tinggalkan pasiennya. Kalau dia tinggalkan pasiennya mati atau tidak? Mati. Iya. Di sini hikmahnya kenapa salat jamaah itu tidak wajib. Tapi seringkali kita yang beragama tanpa ilmu ini mengedepankan yang sunnah dan membelakangkan yang wajib. Contohnya, nanti misalnya kalau saya mengajar sebentar di hadis, kita lagi belajar Al-Quran atau belajar hadis, tiba-tiba azan. Ada yang akan minta izin. Saya salat jamaah dulu, Ustaz. Nah, ini pertanda bahwa tidak mengerti agama. Ikut belajar Quran ini lebih wajib dari salat jamaah. Lebih penting dari salat jamaah. Ini contoh. Contoh yang lain. Kita lagi kajian subuh Al-Quran. Tiba-tiba masuk waktu syuruk. Maka sebagian orang berdiri salat syuruk. Ini tidak mengerti agama. Karena memburu pahala umrah dan haji sempurna. Sementara belajar itu lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunnah. Ini kepintaran atau kebodohan? Kebodohan. Iya. Makanya itu banyak orang, ya. Kalau saya sih begitu. Setelah saya membawakan kajian subuh, biasanya sih saya kadang-kadang langsung pulang, tidak salat suruh. Kenapa? Karena saya sudah terima. Lebih bagus dari 1000 rakaat. Kenapa pemahaman orang begitu? Karena dia parsial. Tidak sempurna. Makanya beramal itu harus berdasarkan ilmu. Bukan tanpa ilmu. Kalau beragama tanpa ilmu, dia akan beragama dengan nafsu. Itu pertama. Jadi sekali lagi yang kedua tadi dia berilmu ya. Yang pertama tadi apa? Punya tekad yang kuat untuk beramal. Tapi beramal harus berilmu. Kenapa beramal harus berilmu? Karena hanya dengan ilmu amal itu menjadi sah. Menjadi sah, ya kan? Jadi hanya dengan ilmu amalan itu menjadi sah. Kalau orang beramal tanpa ilmu, apakah amalnya batil? Batil. Iya, bagaimana Anda bisa salat tanpa ilmu salat? Bagaimana Anda bisa berwudu tanpa ilmu wudu? Batil kan? Maka ilmu itu penting. Itu landasan kedua dari beramal. Landasan ketiga dari beramal itu adalah iman. Amal itu harus lahir dari iman. Jadi orang tidak, makanya gini, seringkali orang beramal ibadah untuk cari dunia. Apa buktinya ada orang beramal ibadah salat dunia? Untuk cari dunia. Bangun, menegakkan salat 2 supaya apa? Dapat rezeki. Iya, itu yang dia kedepankan. Baca surah Al-Waqiah tiap malam untuk rezeki juga. Iya, rezeki juga.
Sebenarnya hadis-hadis seperti itu hadis motivasi. Tapi itu bukan tujuan. Baca Quran, salat duha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mau rezeki mudah, mau tidak, itu urusan Tuhan. Tapi kalau Nabi sudah berjanji, Allah sudah berjanji, maka dia pasti tepati. Maka niatnya beribadah itu karena iman untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan untuk cari dunia. Ini banyak orang, menurut saya, salah paham tentang itu. Akhirnya nanti kalau sudah setengah mati salat duha, setengah mati baca Quran surat waktu malam, tidak kaya-kaya, langsung dia bilang, bateku mau baca Quran, salat duha tidak pernah kaya-kaya. Kan begitu nanti. Nanti kan begitu akhirnya. Nah itu kira-kira ya. Padahal rezeki yang dimaksud di situ banyak. Nah, kemudian landasan yang keempat adalah ikhlas. Ini yang susah. Ini yang terkait dengan batin. Maka beribadah itu sebenarnya, termasuk berinteraksi dengan Al-Quran itu harus tembus ke hati. Jangan berhenti di lisan. Jangan berhenti di tenggorokan. Tapi dia harus tembus ke hati. Itu sebenarnya belajar Quran itu harus tembus ke hati. Maka kajian Quran ini harus tembus ke hati. Kalau dia tidak tembus ke hati, berhenti di pikiran, berhenti di lisan, itu tidak sampai di target. Maka belajar Quran itu harus belajar pakai hati, menggunakan hati. Menggunakan hati belajar Quran itu. Karena Quran memang diperuntukkan untuk hati. Nah, disinilah seringkali kita hanya berhenti beribadah secara syariat, tapi tidak beribadah secara hakikat. Beribadah secara syariat, tapi tidak beribadah secara hakikat. Ini tingkat tinggi sebenarnya ya, pembahasan yang dalam. Nah, pembahasan hakikat itu hanya didapatkan di pembahasan tasawuf. Menariknya, banyak orang yang mengharamkan tasawuf. Dia mengharamkan sesuatu yang dia tidak tahu. Dan musuh terbesar bagi seseorang itu adalah kebodohannya sendiri. Karena orang tidak mengerti tentang tasawuf, maka dia mengharamkan. Padahal dia tidak tahu. Maka musuh terbesar adalah kebodohan itu sendiri, ketidaktahuan itu sendiri. Itu. Maka beribadah itu landasannya tadi itu. Ada tekad yang kuat, niat yang keras, dengan iman, berdasarkan ilmu. Iman menjadi landasan ibadah itu diterima. Apa? Menjadi landasan ibadah itu dinilai. Ilmu menjadi landasan amal ibadah itu benar atau salah. Ikhlas menjadi landasan ibadah itu diterima. Jadi kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada penerimaan. Maka lawan dari keikhlasan apa? Riya, sum'ah, ujub. 3 ini menggugurkan amalan secara batin. Nah ini Quran, kalau kita bawa ke kajian Quran, Quran itu memiliki, kata Imam Ali, Quran itu memiliki 70 lapisan makna. Bayangkan, 70 lapisan makna. Yang sampai kepada kita, itu mungkin baru lapisan makna terluar. Yakni terjemahannya, tafsiran zahirnya. Tapi tafsiran makna dalamnya belum sampai kepada kita. Itu Quran dalam sekali. Makanya jangan salah kalau Quran mengatakan sendiri, sekiranya seluruh air laut itu dijadikan tinta dan seluruh dahan dijadikan pena, lalu kemudian didatangkan lagi 7 kali 7 laut yang sama, itu tidak akan pernah habis hikmah Quran itu ditulis. Maka hikmah Quran itu tidak terbatas. Itu kira-kira ya pemahamannya. Jadi kalau kita tarik Quran itu sangat kaya. Bahkan saya berani mengatakan ilmu apapun yang Anda cari itu ada landasannya dalam Al-Quran. Maka seluruh jurusan yang ada di Unhas itu bisa dibicarakan lewat Al-Quran.
Sayangnya Quran itu tidak dijadikan sebagai sumber ilmu, sumber inspirasi. Seharusnya Quran itu dijadikan sebagai sumber inspirasi atau sumber ilmu. Apalagi dia wahyu, dipastikan kebenarannya. Al-Quran itu lebih eksak dari eksakta. Ini. Dan Quran itu lebih dalam, lebih luas daripada ilmu sosial, kajiannya. Itu kira-kira. Kita kuliah sampai jam berapa ya? 10.30. 10.30. Masih ada 20 menit. Masih ada pertanyaan? Jelas Indah tadi jawabannya jelas? 10. Nah, Ustadz jelas. Syukran. Ya. Saya Ustadz. Ya, silakan Wildayanti. Apa Ustadz mengenai sholat jamaah tadi? Ya. Sepemahaman ini yang pernah dibaca dan didengar mengenai ini ada perbedaan pendapat kata Ustadz. Ada yang mewajibkan dan ada yang sunnah muakkad. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ada misalkan Ustadz ya, saya menganggap bahwa sholat jamaah itu wajib, sedang Ustadz sendiri menganggap bahwa sholat jamaah itu sunnah muakkad, dan bagaimana istilahnya menyatukan perbedaan itu Ustadz, kan kayaknya gini, Anda harus paham dulu pengertian wajib dengan fardu. Itu berbeda antara wajib dengan fardu. Fardu itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Tapi wajibnya, misalnya salat fardu, wajib salat 5 waktu, wajib atau fardu? Fardu. Fardu kan? Jadi ya, fardu itu lebih tinggi dari wajib. Maka dia bukan disebut salat wajib, disebut salat fardu. Karena dalam hukum syariat, dalam usul fikih, fardu itu lebih tinggi daripada wajib. Maka salat jamaah itu bukan fardu, dia wajib. Maka dalam kondisi tertentu biasa ditinggalkan. Bisa ditinggalkan. Tadi dalam kondisi saya misalnya dokter yang lagi operasi, saya bisa tinggalkan salat wajib, salat jamaah itu. Karena lebih tinggi kewajibannya mengoperasi orang ini dibanding salat jamaahnya sendiri. Itu kira-kira pemahamannya. Jadi tingkat wajib pembicaraan salat fardu, salat berjamaah itu wajib, itu bukan pada tingkat sampai pada tingkat fardu. Jadi antara wajib dengan sunnah muakkad itu berhimpit, tidak berjarak, dia berhimpit. Pengistilahan sunnah muakkad itu mempertegas bahwa dia bisa ditinggalkan dalam kondisi darurat. Seperti itu. Tapi kalau bukan dalam kondisi darurat, lalu ditinggalkan, nah, apa dia berdosa? Apa dia berdosa? Kalau wajib, Ustaz? Iya. Saya mau tanya, kalau Anda memahami bahwa salat jamaah itu wajib, apa kalau Anda tinggalkan berdosa tak laki-laki? Berdosa. Masa berdosa? Banyaknya itu orang berdosa. Kalau menganggap wajib kan Ustaz? Iya, maksudnya kalau Anda menganggap wajib, apa dia berdosa? Tergantung kalau ada uzurnya, Ustaz. Nah, ini makanya di situ. Tapi bukankah fardu ain, Ustaz? Bukan fardu ain. Salat jamaah itu tidak fardu ain. Tidak fardu ain salat jamaah. Dia wajib, dia bukan wajib aini. Jadi sebenarnya pembicaraan salat jamaah itu tidak pada pembicaraan lebih, inilah menariknya, inilah sulitnya ya. Karena kita sering berbicara tentang agama ini hanya pada level syariat saja. Sehingga kita hanya bicara wajib, sunnah, dan sebagainya. Seharusnya salat jamaah itu sebagai bentuk pemakmuran masjid, itu bicara pada kualitas iman, jadi pada kualitas hati. Pada kualitas hati. Maka orang bersalat jamaah bukan lagi persoalan wajib atau tidak, sunnah atau bukan. Bukan lagi itu. Tapi dia sudah persoalan dorongan iman. Itu loh. Dorongan iman. Maka dorongan iman itu tidak lagi bicara wajib sunnah.
Karena kalau bicara wajib orang tanpa dorongan iman atau bicara sunnah, kan sunnah. Apa itu sunnah? Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, ya kan? Saya lagi tidak mau dapat pahala. Misalnya seperti itu bahasanya. Tidak usah salat jamaah. Tapi kalau orang dorongan iman, dia bicara kualitas iman, maka dia akan bukan lagi persoalan sunnah atau tidak sunnah. Atau wajib. Dia akan lakukan. Karena sudah dorongan batin. Bukan dorongan zahir, fikih. Itu pemahamannya. Itu seperti itu kira-kira pemahamannya. Jadi memang harus juga dibedakan lagi antara fardu, wajib, sunnah. Fardu itu pasti wajib. Tapi tidak wajib. Wajib itu belum tentu fardu. Fardu yang wajib yang fardu kalau dia tinggalkan berdosa. Tapi wajib yang tidak fardu kalau dia tidak ditinggalkan tidak berdosa. Seperti salat jamaah tadi. Wajib tapi tidak fardu. Biasanya di fikih yang mengatakan, yang membedakan wajib dengan fardu itu adalah Imam Abu Hanifah. Imam-imam yang lain tidak membedakan wajib dan fardu. Dia wajib, bagi imam yang lain wajib itu fardu. Makanya yang mengatakan sunnah muakkad, yang mengatakan wajib itu adalah tingkat seperti Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Begitu penjelasannya sebenarnya. Nah, karena itu saya ingin katakan, kalau ada yang tingkat wajibnya lebih tinggi. Nah, tadi kan belajar itu wajib. Salat jamaah itu anggaplah kita ambil hukum wajib. Mana lebih tinggi? Hukum wajib belajar atau hukum wajib salat jamaah? Bagi saya, hukum wajib salat belajar itu lebih tinggi dibanding salat jamaah. Itulah hikmahnya. Kenapa salat fardu itu punya limit waktu. Punya batasan waktu. Karena ada kelonggaran di situ. Saya mau tanya, apa kalau misalnya gini, pernah enggak Nabi, ini terkait dengan waktu salat ya, bisa enggak dalam kondisi panas sekali, diundur salat fardu duhur misalnya? Bisa. Bisa. Ada hadisnya itu. Ada hadisnya. Saya lagi capek beneran. Capek sekali, panas lagi, kepanasan. Sudah azan di masjid. Apa bisa saya istirahat sejenak untuk kemudian terasa kembali baru saya menghadap Tuhan? Bisa. Tapi sebelum itu, Ustaz, apa yang membuat kepanasan, Ustaz? Iya kan ada kondisi panas memang. Dalam keadaan kan kalau panasnya itu. Iya maksudnya ada memang suatu kondisi-kondisi tertentu suatu waktu akan terjadi panas yang tidak menyengat gitu loh. Panas yang menyengat. Atau gini deh, saya kasih contoh. Yang sekarang ini. Salat jamaah. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan salat jamaah ketika pandemi COVID ini? Yang mana lebih tinggi kewajibannya? Menyelamatkan jiwa atau salat jamaah? Jiwa. Itu bukti konkret itu. Menyelamatkan jiwa daripada salat jamaah lebih tinggi menyelamatkan jiwa. Kan ada larangan. La tuhliku wa la tuhliku anfusakum ya. La tahluka. Jangan kau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Maka saya punya tulisan stay home itu tinggal di rumah di waktu pandemi sebelum-sebelumnya ini, itu menurut saya secara fikih itu harus dilakukan, wajib dilakukan dibanding salat di masjid.
Ya. Karena Ustaz, ada kalau mengenai yang tadi tahu Ustaz, yang mengenai corona misalnya yang sholat berjamaah menjadi tidak wajib. Jadi kalau misalnya Ustadz yang fardu bagaimana Ustadz? Misalnya yang fardu ya misalnya sholat fardu dan misalnya terjadi gempa. Yang mana yang lebih utama Ustadz? Kan fardu. Sekarang saya mau tanya, fardu bisa ditinggalkan enggak? Tidak. Tidak. Kalau begitu mau gempa mau apa jangan tinggalkan fardu. Jadi kalau nah Ustaz. Paham ya? Nah, sekarang saya mau tanya, saya lagi salat, Allahu Akbar, fardu, gempa. Saya bisa salat sambil lari enggak? Tidak. Bisa, ada hadisnya. Ustaz. Bisa. Salat sambil lari ada hadisnya. Dibatalkan. Saya salat sambil lari ada hadisnya kok. Karena dalam kondisi darurat. Makanya Allah itu sangat mengasihi kepada kita. Dia bisa dijamak, bisa dikasar, itu bukti. Misalnya gini toh, terjadi Allahu Akbar, salat duhur ini, gempa. Atau ada teroris masuk, tembak semua. Bisa enggak saya berhenti sembahyang? Bisa berhenti, Ustaz. Bisa berhenti. Lalu saya niat, saya akan jamak di asar ketika sudah aman. Boleh. Boleh, Ustaz. Lebih jauh lagi. Bisa enggak salat 5 waktu itu dikerjakan dalam 1 waktu? Tentu dalam darurat. Dalam 1 waktu 5 Isya. Hah? 5 waktu iya. itu dalam 1 waktu. Iya, dalam 1 waktu. Belum pernah dengar, Ustaz. Di kode ceritanya Ustaz atau bagaimana? Ya, semuanya kayak yang 5 waktu. Kan gini, dalam kondisi darurat gitu loh. Betul-betul tidak ada kesempatan untuk sembahyang. Semuanya Ustaz, langsung 5 waktu begitu. Dalam 1 waktu. Iya, dalam 1 waktu. Belum pernah dengar. Belum pernah dengar ya. Tahu kalau begitu, kalau belum pernah dengar, tahu sedengar. Ya. Tapi kalau ada nanti suatu waktu ada pendapat begitu Anda dengar, jangan langsung disalahkan. Karena itu ada pendapat seperti itu. Dan itu ada landasannya. Tidak salah. Tapi sekali lagi dalam kondisi darurat. Betul-betul darurat. Nah, itu. Nah, kita kembali ke Quran tadi ya. Jadi sama dengan posisi Quran. Posisi Quran itu secara kualitas keimanan dia sifatnya fardu ain. Setiap orang harus belajar Quran. Tetapi untuk menjadi ahli Quran itu tidak perlu semua. Dia fardu kifayah. Untuk menjadi seorang ahli tafsir dia fardu kifayah. Tapi mengerti dasar yang paling fundamental dalam Al-Quran atau itu dorongan iman, maka dia menjadi fardu aini. Dokter terkait dengan Quran yang perlu dia pelajari yang terkait dengan keparduan tadi, ajaran-ajaran fardiyah, keimanan, tauhid, ibadah dan sebagainya. Tapi mengerti bahasa Arab sedalam-dalamnya terkait menjadi ahli tafsir tidak perlu dia karena sudah ada. Ini namanya fardu kifayah. Itu bedanya. Jadi tidak semua harus orang jadi ahli tafsir, enggak. Kalau sudah ada ahli tafsir di kampung itu tidak perlu semua jadi ahli tafsir. Tapi belajar Quran hal-hal yang sifatnya fardiyah atau kewajiban itu wajib aini atau fardu aini bagi seorang. Maka saya ingin tanya, apakah belajar ilmu salat fardu ain bagi fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain. Iya, fardu ain. Belajar haji fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain.
Fardu ain. Kan aneh sekarang orang pergi haji, pergi umrah tapi tidak punya ilmu haji. Gimana caranya bisa berhaji dengan baik? Makanya kembali dari Makkah, moralnya tidak semakin baik. Karena tidak mengerti ilmunya. Di Makkah masih berkelahi. Misalnya seperti itu. Baik ya, sampai sekarang tinggal 25 menit. Minta tolong di absen ya. Absennya dikirim ke grup ya, yang tidak hadir, berapa orang yang hadir, ketua kelas, yang tidak hadir siapa, dan seterusnya. Ini yang ambil kajian hadis ini juga ya? Ya Ustaz. Ya Ustaz. Semua? Tidak? Tidak Ustaz. Ini saya lihat ada 41 orang. 41 orang ya? Berarti ada 40 orang ya yang ngambil ini, 40 orang. Di hadis 40 orang juga? Tidak, Ustaz. Tidak ya, baik. Di hadis jam berapa? Jam 1? Setengah Iya, 3, Ustaz. Ustaz. Hah? Jam 1 atau setengah 3? Jam 1, Ustaz. Satu Ustaz, hanya ada pesannya dari Ustazah. Hari ini dia bilang boleh jam setengah 3 Ustaz. Oke. Karena jam 1 itu saya mengajar di ini. Tapi Anda yang ambil hadis enggak ada kuliah setengah 3? Ada kuliah setengah 3? Enggak ada? Tidak ada. Tidak ada Ustaz. Tidak ada ya? Enggak ada? Iya, tidak ada. Oke, jadi kalau begitu yang ambil hadis kita mulai kuliah setengah 3 sebentar ya. Karena saya jam 1 sampai setengah 3 saya mengajar di kelas lain. Ustazah lagi di daerah. Ustaz, kajian hadis dengan kajian Al-Quran saya belum dapat MK-nya di sekolah. Iya? Jadi, kajian hadis sama Al-Quran ini saya belum dapat MK-nya di sekolah Ustaz. Jadi belum Iya, mendaftar. belum dibuatkan kelasnya kayaknya. Nanti Ibu Ustazah yang bikinkan. Iya Ustaz. Ya, nanti beliau yang bikinkan ya. Ya, baik. Sampai sini saja. Insyaallah ketemu insyaallah di setengah 3 ya, insyaallah. Dengan link yang sama. Saya kira cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya. Ya, Afwan. Baik, sebelumnya saya ingin katakan, jadi nanti cari bahannya ya, tentang nama-nama Quran, fungsi-fungsi Al-Quran, ya, dan kandungan Al-Quran. Ini pembahasan selanjutnya. Nama, fungsi, kandungan. Anda harus cari, karena saya tanya dulu baru kita diskusikan. Kita tanya jawab dulu, baru kita kemudian kuliah. Terima kasih. Ya.
Silakan. Kelima adalah qaulun mufrad. Dia ucapan yang berada dan berisi satu kata. Ketika seorang berucap dengan ucapan Arab, dengan satu kata saja dia pakai, itu disebut kalimah. Dan dia terbagi 3. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Yang kita sudah pelajari sedikit di pertemuan yang lalu, isim. Yang mana isim adalah kata yang menunjukkan atas makna pada dirinya, yaitu dalam kalimat itu ada maknanya. Dan tidak bergandengan dengan waktu. Jadi dalam menerjemahkannya itu tidak ada waktunya, tidak ada telah, sedang, akan. Itu isim. Kemudian dia memiliki tanda. Artinya kapan kita lihat tanda itu, walaupun kita tidak tahu artinya, kita langsung bilang, oh ini isim. Ini adalah isim. Itu kalau kita melihat padanya 3 tanda yang bisa dilihat, 4 tanda yang bisa dilihat. Kemudian ada 1 tanda yang tidak bisa dilihat. Kita bisa tahu kalau punya terjemahannya, tahu artinya. Tanda yang bisa dilihat ini adalah adanya kasroh